Di video kali ini kita akan bahas switch case untuk bahasa pemrograman C#. Dan ini part 2-nya ya. Dan untuk part 2 ini kita akan memakai tipe data integer. Jadi langsung saja ya, kita mulai tutorial hari ini. Jadi pertama saya akan membuat sebuah variabel bernama nilai di sini. Yang saya beri 80. Dan di sini kita akan menggunakan switch case. Caranya kita menuliskan keyword switch di sini, lalu kita tulis nama variabelnya di dalam tanda kurung bulat ini. Lalu kita pakai kurung buka, kurung tutup seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan case, keyword case. Nah, ini memang tidak sempurna, jadi kita coba perlahan-lahan nanti kita perbaiki. Jadi program ini hanya memunculkan kamu lulus, kamu gagal, dan angka bukan 0 sampai dengan 100 nantinya. Kita mulai dari case 60 dulu lah, seperti ini. Kamu lulus. Seperti biasa break. Case 0. Kamu gagal. Lalu break. Lalu default terakhir. Ini kayak else-nya lah, default ini. Kalau di if condition. console.writeLine masukkan angka 0 sampai dengan 100. Ini saja ya. Lalu jangan lupa break. Kita jalankan dulu seperti ini. Masukkan angka 0 sampai dengan 100. Tentu saja masuk ke sini ya. Karena ini hanya menerima 60 dan juga 0. Kita coba lah 60. Kamu lulus, sedangkan 0 kamu gagal. Karena kita nggak ada kondisi apapun di sini. Sekarang kita akan memasukkan kondisinya. Contoh di sini kita akan memakai lebih besar dari seperti ini. Kita coba mulai dari 0. Ya, masih seperti ini. Karena kenapa? Kita lupa memakai sama dengan. Lebih besar dari atau sama dengan. Kita coba lagi. Nah, hasilnya kamu gagal ya. Lalu kita akan coba yang lain, tentu saja. 60. Kamu gagal juga. Ya, kita tambahkan lagi di sini. Kamu lulus. Nah, seperti itulah. Bagaimana dengan 100 kali ini? Kamu lulus juga. Bagaimana dengan 101? Kamu lulus juga. Padahal kita maunya masuk ke sini. Nah, di sini ada juga. Kita pakai when keyword. Sebenarnya switch case ini bisa menghandle lebih kompleks. In, and untuk nilai. Lalu when, and lebih besar dari atau sama dengan 60, and lebih kecil dari sama dengan 100. Lalu di sini kita perbaiki juga case in, and, when, and lebih besar dari atau sama dengan 0, dan n lebih kecil dari 60. Ini. Jadi apa sih maksud dari kode ini semua? Jadi ini in n. In n ini adalah singkatan dari nilai. Jadi ini sama aja lah. Jadi nilai kita taruh sini anggapannya gitu aja. When n
lebih besar dari atau sama dengan 60, N 6 lebih kecil dari atau sama dengan 100. Jadi jika N nilainya antara 60 sampai dengan 100, maka kita akan print kamu lulus. Lalu jika N berada di sekitar 0 sampai dengan 59, karena ini lebih kecil dari 60 ya, jadi 0 sampai 59, maka kamu gagal. Lalu jika else, jika bukan angka ini, kita akan memunculkan defaultnya. Masukkan angka 0 sampai dengan 100. Kita coba saja ya. Masukkan 0 sampai dengan 100. Benar. Lalu bagaimana dengan 100 kali ini? Kamu lulus. Bagaimana dengan 99? Kamu lulus. Bagaimana dengan 75 kali ini? Kamu lulus. 60. Kamu lulus. 59. Kamu gagal. 35. Kamu gagal. 1 lah kali ini. Kamu gagal. Dan 0 terakhir kita coba. Kamu gagal. Dan mungkin satu lagi min 1. Kita akan lihat. Masukkan angka 0 sampai dengan 100. Dan ya, jadi itu saja sih untuk tutorial switch case part 2.